Penaklukan Makkah adalah tamparan keras bagi seluruh bangsa Arab. Kaum Quraisy yang dulu dianggap pelindung agama jahiliyah kini tunduk di bawah panji Islam. Kabar itu mengguncang seluruh kabilah di Jazirah. Sebagian terheran-heran, sebagian lain merasa terhina. Namun, ada juga kabilah yang menolak tunduk. Di antaranya adalah Hawazin dan Tsaqif, suku-suku yang masih merasa kuat dan disegani. Mereka bergabung bersama kabilah-kabilah lain, Nashr, Jusyam, Sa'd bin Bakr, serta beberapa orang dari Bani Hilal. Semuanya berhimpun di bawah satu pimpinan, Malik bin Auf an-Nashri. Dengan penuh kesombongan, Malik berseru kepada kaumnya, "Kita tidak boleh tunduk pada Muhammad dan pengikutnya. Demi harga diri kita, kita akan menyerang mereka." Keputusan Malik bin Auf. Malik pun mengumpulkan pasukan besar. Tak hanya laki-laki bersenjata, ia juga membawa wanita, anak-anak, dan harta benda mereka. Pasukan itu kemudian bergerak menuju Autas, sebuah lembah dekat Hunain. Namun keputusan ini menimbulkan kegelisahan di hati Duraid bin Ash-Shimah, seorang panglima tua yang meski buta, terkenal berpengalaman dan pemberani. Setibanya di Autas, Duraid bertanya, "Lembah apa ini?" Pasukannya menjawab, "Ini Autas." Duraid menghela napas panjang lalu berkata, "Tempat ini baik untuk kuda, bukan lembah berbatu, juga bukan tanah lembek. Tapi, mengapa ku dengar suara unta, keledai, tangisan anak-anak, dan kambing?" Mereka menjawab, "Itu perintah Malik bin Auf. Ia membawa seluruh keluarga dan harta benda." Duraid pun memanggil Malik dan menasihatinya dengan tegas, "Wahai Malik, apa maksudmu membawa wanita, anak-anak, dan harta benda ke medan perang?" Malik menjawab dengan percaya diri, "Aku ingin setiap prajurit berjuang mati-matian, karena di belakang mereka ada keluarga dan harta yang harus dipertahankan." Duraid menggeleng, lalu berkata dengan suara berat, "Demi Allah, ini seperti menggiring kambing ke mulut serigala. Jika kau menang, hanya kaum lelaki dan pedanglah yang berguna. Jika kau kalah, kau telah menyerahkan keluarga dan harta untuk dihina musuh. Wahai Malik, kembalikanlah mereka ke tempat yang aman. Hadapi muslimin hanya dengan pasukan inti. Jika kau menang, keluargamu tetap aman. Jika kalah, kau masih bisa melindungi mereka." Namun, Malik menolak mentah-mentah. Ia membentak, "Cukup Duraid, kau sudah tua renta, akalmu tumpul. Aku tidak akan mengikuti saranmu. Mereka semua akan tunduk padaku, atau pedang ini akan membungkam siapapun yang menentang." Para pengikutnya pun menjawab serentak, "Kami taat kepadamu, wahai Malik." Duraid terdiam. Dengan nada getir ia berkata, "Ini hari yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku belum pernah diuji seperti hari ini." Setelah itu, Malik mengirim beberapa mata-mata untuk mengintai kekuatan muslimin. Namun, mereka justru cerai-berai ketakutan hingga kembali dalam keadaan kacau. Malik menegur mereka dengan marah, "Celaka kalian! Apa yang terjadi pada kalian?" Mereka menjawab dengan wajah pucat, "Kami berpapasan dengan pasukan. Begitu banyak. Mereka seperti gunung yang bergerak." Di saat Malik bin Auf sibuk menyiapkan strategi di Authas, Rasulullah juga mengutus Abu Hadrad al-Islami untuk menyusup ke tengah pasukan musuh. Ia kembali membawa laporan berharga tentang keadaan mereka. Lalu, pada 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Makkah bersama 12.000 pasukan. 10.000 adalah pasukan Fath Makkah, ditambah 2.000 orang Quraisy yang baru masuk Islam. Beliau meminjam 100 baju besi beserta perlengkapan perang dari Syafwan bin Umayyah, lalu menunjuk Attab bin Usaid sebagai gubernur Makkah. Di tengah perjalanan, seorang penunggang kuda datang dan melapor, "Aku baru saja melihat Hawazin bergerak dengan membawa ternak dan domba mereka." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Itu akan menjadi harta rampasan kaum muslimin besok, insya Allah."
Malam itu beliau menugaskan Anas bin Abu Martsad al-Ghanawi untuk berjaga Dzatu Anwath dan peringatan Rasulullah. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon besar yang disebut Dzatu Anwath, tempat orang-orang jahiliyah dahulu menggantungkan senjata dan menyembelih korban. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam berkata polos, "Wahai Rasulullah, buatkan pula bagi kami Dzatu Anwath, sebagaimana mereka dahulu punya Dzatu Anwath." Mendengar itu, Rasulullah bersabda tegas, "Allahu Akbar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian telah mengatakan seperti ucapan kaum Musa, 'Buatlah bagi kami sesembahan seperti sesembahan mereka.' Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." Ucapan itu menjadi peringatan keras agar umat Islam tidak terjerumus dalam syirik. Namun, karena jumlah pasukan muslimin sangat besar, sebagian ada yang merasa angkuh. Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan. Kesombongan itu justru menjadi ujian berat yang menanti mereka di lembah Hunain. Pada malam Rabu, 10 Syawal, pasukan muslimin tiba di Hunain. Sementara itu, Malik bin Auf sudah lebih dahulu datang dan menyembunyikan pasukannya di celah bukit-bukit dan lembah-lembah sempit. Ia memerintahkan, "Jika pasukan Muhammad mulai masuk, seranglah mereka secara serentak dari segala arah." Menjelang subuh, Rasulullah menyerahkan bendera dan menata barisan. Namun saat kaum muslimin memasuki lembah yang gelap, tiba-tiba dari kanan dan kiri meluncur hujan anak panah. Pasukan muslimin terkejut, kocar-kacir berlarian mundur tanpa lagi mempedulikan satu sama lain. Melihat kekacauan itu, Abu Sufyan bin Harb yang baru masuk Islam berkata sinis, "Mereka tidak akan berhenti lari sampai ke Laut Merah." Sementara Jabalah bin Al-Junaid bersorak mengejek, "Hari ini adalah kebanggaan para pahlawan sahur." Di tengah kekacauan, Rasulullah tetap tegak. Beliau membelokkan baghalnya ke kanan, lalu berseru lantang, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun, sebagian besar pasukan tak menghiraukan seruan itu. Mereka hanya memikirkan keselamatan diri. Tinggallah beliau bersama segelintir sahabat setia, kaum muhajirin, beberapa ansyar, dan keluarga dekatnya. Rasulullah maju ke depan musuh sambil berseru penuh keberanian, "Akulah sang Nabi, dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muthalib." Seketika Abu Sufyan bin Al-Harits memegang tali kekang baghal beliau, sementara Al-Abbas memegang pelana agar baghal itu tidak menerjang musuh seorang diri. Beliau pun turun dari tunggangannya, menengadahkan tangan, dan berdoa penuh kekhusyukan. "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Melihat hal itu, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang bersuara lantang, maju ke depan. Dengan suara menggelegar, ia berteriak, "Wahai orang-orang yang berikrar di bawah pohon, manakah kalian? Kembalilah." Al-Abbas menuturkan kemudian, "Demi Allah, seruan itu menusuk hati mereka, laksana induk sapi yang mendengar suara anaknya." Seketika terdengar sahutan dari segala arah, "Kami mendengar seruanmu, kami mendengarnya." Para sahabat bergegas kembali. Ada yang bahkan tak sempat menundukkan untanya, ia segera melompat, mengambil pedang dan tamengnya, lalu berlari menuju Rasulullah. Tak lama, 100 orang pun telah berkumpul di sekeliling beliau, siap menebus kehinaan yang sempat mereka alami. Kini, pasukan muslimin mulai terkumpul kembali. Kedua pasukan pun berhadapan sengit. Rasulullah menatap kancah pertempuran yang semakin membara, lalu bersabda dengan penuh keyakinan, "Disinilah peperangan berkobar." Beliau kemudian mengambil segenggam pasir, lalu melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, "Semoga wajah-wajah mereka dipenuhi debu." Ajaib! Tak seorang pun dari musuh yang terkena lemparan itu melainkan matanya dipenuhi pasir hingga sulit melihat. Hanya dalam waktu singkat, pasukan Hawazin dan Tsaqif porak-poranda. Dari suku Tsaqif saja 70 orang tewas terbunuh,
Kaum muslimin pun memperoleh kemenangan besar, serta harta rampasan melimpah berupa senjata, unta, domba, perak, dan ribuan tawanan wanita serta anak-anak. Kekalahan itu memecah musuh ketiga arah. Ke Taif, mayoritas pelarian berlari ke arah kota mereka. Ke Nakhlah, sebagian lagi lari ke lembah itu. Ke Authas, sekelompok lain berusaha berlindung di sana. Rasulullah segera mengirim pasukan pengejar. Abu Amir al-Ash'ari memimpin pasukan ke Authas hingga beliau gugur syahid. Kepemimpinan lalu dilanjutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan akhirnya musyrikin Authas pun dikalahkan. Sementara itu, kelompok lain yang mengejar ke Nakhlah berhasil membunuh Duraid bin Ash-Shimah, panglima tua yang sebelumnya menasihati Malik bin Auf. Ia tewas di tangan Rabi'ah bin Rufaya. Adapun mayoritas musuh yang melarikan diri ke Taif, Rasulullah sendiri memimpin pengejaran ke sana setelah mengumpulkan seluruh harta rampasan di Hunain. Khalid bin Walid berangkat lebih dulu bersama 1.000 prajurit, disusul oleh Rasulullah yang melewati jalur Nakhlah al-Yamaniyah hingga tiba di Liyah, sebuah wilayah yang terdapat benteng milik Malik bin Auf. Benteng itu dihancurkan. Lalu perjalanan dilanjutkan hingga mereka tiba di Taif. Di hadapan benteng kokoh Taif, Rasulullah memberi perintah, "Kita kepung mereka." Hari-hari panjang pun dimulai. Panah-panah musuh melesat dari atas benteng, batu-batu besar dilontarkan. Banyak sahabat yang terluka, bahkan 12 orang gugur syahid. Rasulullah kemudian memindahkan markas ke dataran tinggi di tempat yang kelak berdiri Masjid Taif. Untuk menembus pertahanan, beliau memerintahkan pasukan memasang manjanik, pelontar batu raksasa. Dinding benteng mulai retak. Beberapa sahabat berhasil masuk, namun dari dalam musuh menyiramkan besi panas dan hujan panah, hingga banyak syuhada yang berguguran. Sebagai strategi lain, Rasulullah memerintahkan, "Tebanglah pohon-pohon anggur mereka dan bakarlah." Pohon-pohon itu pun roboh. Penduduk Taif panik, lalu memohon, "Atas nama Allah dan hubungan kekerabatan, hentikanlah penebangan ini." Rasulullah mengabulkan permintaan mereka. Kemudian Rasulullah menyeru dari luar benteng, "Siapa saja yang turun dan bergabung dengan kami, maka ia merdeka." 20 orang pun turun. Salah satunya seorang pria yang biasa menurunkan air dengan kerekan dari benteng. Rasulullah memberinya nama Abu Bakrah, tukang kerekan, dan memerdekakannya. Mereka semua diperlakukan mulia, diberi makan, dan dilindungi. Namun hari demi hari berlalu, benteng Taif tetap kokoh. Musuh memiliki perbekalan cukup untuk bertahan hingga setahun lamanya. Rasulullah pun meminta pendapat seorang tokoh, Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Ia berkata, "Mereka itu bagaikan rubah di dalam lubang. Jika engkau terus mengepung, mereka pun akan bertahan. Tetapi jika engkau tinggalkan, mereka tidak akan membahayakan." Rasulullah menimbang dengan bijak. Beliau lalu memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengumumkan, "Insya Allah, besok kita akan pergi." Sebagian sahabat kecewa, "Wahai Rasulullah, mengapa kita pulang tanpa menaklukkan Taif?" Beliau menjawab tegas, "Kalau begitu, serbulah benteng itu." Mereka pun menyerbu, namun justru banyak yang terluka. Melihat hal itu, Rasulullah kembali bersabda, "Insya Allah, besok kita akan pergi." Kali ini, para sahabat justru merasa gembira, dan Rasulullah hanya tersenyum melihat perubahan hati mereka. Sebelum beranjak, beliau mengajarkan doa, "Ucapkanlah, kami pasrah, kami bertaubat, kami menyembah, dan kepada Rabb kami memuji." Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar Tsaqif celaka." Namun Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada penduduk Tsaqif dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka." Setelah pengepungan Taif dihentikan, Rasulullah membawa pasukan kembali ke Ji'ranah. Di sana, beliau tinggal selama 10 hari, menunda pembagian harta rampasan. Beliau menunggu, berharap ada utusan dari Hawazin yang datang memohon ampunan dan meminta kembali harta mereka. Namun, tak seorang pun muncul.
Akhirnya, Rasulullah mulai membagi harta rampasan agar tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat. Beliau mendahulukan orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah dengan pemberian yang besar. Abu Sufyan bin Harb mendapat 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Namun ia belum puas. Abu Sufyan berkata, "Bagaimana dengan anakku Yazid?" Rasulullah memberinya bagian yang sama. Abu Sufyan bertanya lagi, "Bagaimana dengan anakku Muawiyah?" Beliau pun memberinya bagian pula. Hakim bin Hizam diberi 100 ekor unta, namun ia meminta 100 lagi. Rasulullah memberikannya. Syafwan bin Umayyah bahkan mendapat 300 ekor unta. Demikian pula para pemuka Quraisy lainnya menerima pemberian yang berlimpah, hingga tersiar kabar di tengah orang-orang, Muhammad tidak akan takut miskin meskipun memberi sebanyak ini. Orang-orang pun berbondong-bondong meminta, mengerumuni beliau sampai beliau terdesak ke sebuah pohon, hingga mantel beliau terlepas. Maka Rasulullah berseru, "Wahai manusia, kembalikan mantelku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai aku memiliki sebanyak tanaman di Tihamah, niscaya akan aku berikan semuanya kepada kalian. Kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang kikir, penakut, atau pendusta." Kemudian beliau berdiri di samping untanya, mengangkat sebutir gandum dan bersabda dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak menyisakan harta rampasan ini, bahkan sebutir gandum pun, kecuali seperlimanya, dan seperlima itu pun telah aku kembalikan untuk kalian." Setelah itu, beliau memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkan agar semua sisa harta dikumpulkan. Rasulullah lalu membagikan bagian yang adil kepada seluruh pasukan. Setiap prajurit pejalan kaki, 4 ekor unta dan 40 ekor domba. Setiap penunggang kuda, 12 ekor unta dan 120 ekor domba. Namun, keputusan beliau menimbulkan kegelisahan di hati kaum Ansyar. Mereka yang dahulu berjuang mati-matian di Hunain hingga mengembalikan barisan muslimin yang kocar-kacir, ternyata tidak mendapat bagian istimewa. Suara-suara berbisik mulai terdengar di Madinah kecil itu. Demi Allah, Rasulullah telah kembali kepada kaumnya sendiri. Kabar ini sampai kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansyar. Ia segera mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, di hati orang-orang Ansyar ada ganjalan terhadapmu. Engkau membagi harta kepada Quraisy dan kabilah Arab, tetapi tidak memberi kepada mereka. Padahal mereka yang berperang bersamamu, hingga Allah memberi kemenangan." Rasulullah menatap Sa'ad dengan tenang dan bertanya, "Lalu bagaimana sikapmu, wahai Sa'ad?" Dengan jujur Sa'ad menjawab, "Aku hanyalah bagian dari kaumku, wahai Rasulullah, aku bersama mereka." Maka Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kalau begitu, kumpulkan kaummu di kandang ini." Sa'ad segera mengumpulkan orang-orang Ansyar. Para muhajirin yang ingin masuk ditolak, sebab hanya Ansyar yang diperkenankan hadir. Setelah semuanya berkumpul, Sa'ad mengabarkan kepada Rasulullah. Beliau pun datang, lalu setelah memuji Allah dan mengagungkannya, beliau membuka dengan kata-kata yang mengguncang hati. "Wahai semua orang Ansyar, telah sampai kepadaku suara-suara bisik di antara kalian, dan aku tahu ada rasa yang mengganjal dalam hati kalian terhadap diriku. Bukankah aku datang ketika kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah memberi kalian kekayaan? Bukankah hati kalian tercerai-berai, lalu Allah satukan?" Air mata mulai menetes. Dengan suara lirih mereka menjawab serentak, "Benar ya Rasulullah, Allah dan Rasul-Nya lebih banyak memberi dan lebih murah hati kepada kami." Namun Rasulullah melanjutkan dengan kelembutan yang justru semakin menusuk hati. "Apakah kalian tidak ingin menjawab seruanku, wahai Ansyar?" Mereka terdiam, bingung harus berkata apa, hingga akhirnya menjawab, "Dengan apa kami harus menjawabmu, wahai Rasulullah? Segala anugerah dan karunia hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya." Beliau pun bersabda dengan suara bergetar, penuh cinta, "Demi Allah, seandainya kalian mau, kalian bisa berkata,
Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkanmu. Engkau lemah, kami yang menolongmu. Engkau terusir, kamilah yang memberi tempat. Engkau miskin, kamilah yang menampungmu. Wahai Ansyar, apakah kalian iri hanya karena harta dunia yang aku berikan untuk melunakkan hati segolongan orang agar mereka masuk Islam? Sedangkan kepada kalian, aku sudah percaya dengan iman kalian. Wahai Ansyar, tidakkah kalian ridha jika orang lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, pasti aku termasuk golongan Ansyar. Jika manusia menempuh satu jalan dan Ansyar menempuh jalan lain, niscaya aku akan memilih jalan Ansyar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansyar, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Tangisan pun pecah. Orang-orang Ansyar menangis hingga jenggot mereka basah. Hati mereka luluh, lalu berkata dengan penuh ketulusan, "Kami ridha, wahai Rasulullah, kami ridha dengan keputusanmu dalam pembagian ini." Rasulullah tersenyum penuh kasih, lalu kembali. Sementara majelis itu bubar dengan hati yang telah jernih, dipenuhi cinta dan keridaan. Tidak lama setelah peristiwa itu, datanglah 14 utusan Hawazin yang dipimpin oleh Zuhair bin Syurad. Bersama mereka ada paman susuan Rasulullah, Abu Burqan. Mereka datang dalam keadaan tunduk, memohon agar tawanan wanita dan anak-anak mereka dikembalikan, juga harta mereka yang telah dirampas. Rasulullah menatap mereka dengan penuh kasih sayang, lalu bersabda, "Kalian sudah melihat bagaimana keadaannya. Aku paling menyukai perkataan yang jujur. Katakanlah, mana yang lebih kalian cintai, anak-anak dan wanita kalian atau harta benda kalian?" Dengan suara lirih penuh getir mereka menjawab, "Kami tidak mampu memilih di antara keduanya, ya Rasulullah." Beliau pun menegaskan, "Baiklah, setelah sholat zuhur nanti, berdirilah dan katakan, kami memohon kepada orang-orang mukmin melalui Rasulullah, dan kami memohon kepada Rasulullah melalui orang-orang mukmin agar beliau mengembalikan tawanan kami." Maka setelah sholat, mereka berdiri dan mengucapkan sebagaimana diajarkan. Rasulullah pun bersabda, "Bagian yang menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muthalib, semuanya aku kembalikan kepada kalian. Aku akan memohon kepada kaum muslimin lainnya untuk menyerahkan bagian mereka." Serentak kaum Muhajirin dan Ansyar berseru lantang, "Milik kami adalah milik Rasulullah." Namun beberapa tokoh kabilah enggan. Al-Aqra bin Habis berkata, "Aku dan Bani Tamim tidak akan menyerahkannya." Disusul Uyainah bin Hisn, "Aku dan Bani Fazarah tidak akan menyerahkannya." Bahkan Al-Abbas bin Mirdas berseru, "Aku dan Bani Sulaim tidak akan menyerahkannya." Tetapi justru Bani Sulaim sendiri menimpali dengan tegas, "Milik kami adalah milik Rasulullah." Al-Abbas pun terdiam malu, lalu berkata pasrah, "Kalian membuatku tak berdaya." Dengan penuh wibawa, Rasulullah kemudian bersabda, "Barang siapa yang memiliki tawanan wanita atau anak-anak, lalu ia rela mengembalikannya, maka itu lebih baik baginya. Dan barang siapa yang enggan, hendaklah ia mengembalikannya, kelak ia akan mendapat tebusan yang telah Allah tetapkan dari bagian rampasan yang ia peroleh." Ada yang berbisik, bahkan ada yang berani berkata lantang, "Rasulullah telah memanjakan kita." Kemudian Rasulullah menatap mereka dengan bijak, lalu bersabda, "Kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang ridha dan siapa yang tidak ridha dengan keputusan ini. Karena itu, pulanglah kalian. Laporkanlah kepada kami apa yang kalian ketahui tentang urusan kalian masing-masing." Akhirnya, seluruh tawanan wanita dan anak-anak dikembalikan dengan ikhlas. Hanya Uyainah bin Hisn yang sempat menolak mempertahankan seorang wanita tua sebagai tawanan. Namun akhirnya ia pun luluh mengembalikannya. Rasulullah menyambutnya dengan penuh kelembutan, bahkan memberikan kepada wanita tua itu sehelai kain Qibtiyah yang indah sebagai penghormatan. Firman Allah dalam surah At-Taubah
Ayat 25 dan 26 mengabadikan peristiwa Perang Hunain ini untuk selama-lamanya. Sungguh, Allah telah menolong kalian di banyak medan perang, termasuk di Hunain. Saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi jumlah itu sama sekali tidak memberi manfaat bagi kalian. Bumi yang luas pun terasa sempit, lalu kalian lari bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman. Dia juga menurunkan bala tentara yang tidak kalian lihat dan mengazab orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang ingkar. Ayat ini menggambarkan dengan jelas. Kemenangan bukanlah karena jumlah, bukan pula karena kekuatan manusia. Ketika pasukan Muslim sempat goyah, bumi yang luas terasa menyesakkan dada mereka. Namun, Allah meneguhkan Rasul-Nya dan orang-orang beriman yang tetap setia. Setelah urusan itu selesai, Rasulullah bertalbiyah dari Ji'ranah dengan niat melaksanakan umrah. Bersama para sahabat, beliau berangkat menuju Makkah. Di sana beliau menunaikan umrah dengan penuh khusyuk, seakan menutup lembaran panjang peperangan dengan ibadah yang menenangkan jiwa. Usai melaksanakan umrah, beliau menunjuk Attab bin Usaid sebagai pemimpin di Makkah, lalu kembali ke Madinah 6 hari sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Seorang ulama besar, Muhammad Al-Ghazali, menggambarkan momen ini dengan penuh haru. Demi Allah, betapa panjang rentang waktu antara saat kemenangan ini dengan awal kedatangan beliau ke Madinah 8 tahun silam. Dahulu beliau datang sebagai orang usiran, mencari perlindungan dan tempat aman. Beliau datang sebagai orang asing yang kesepian, disambut oleh penduduk Madinah dengan kasih, dilindungi, ditolong, dan mereka rela berkorban menghadang musuh-musuh beliau. Kini, setelah 8 tahun, beliau kembali bukan sebagai orang terasing, melainkan sebagai pemenang. Makkah telah ditaklukkan, kesombongan jahiliyah telah runtuh, dan semuanya tunduk kepada Islam. Segala kesalahan yang lampau telah beliau maafkan. Dan firman Allah pun seakan menjadi penutup yang indah atas perjalanan panjang ini. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yusuf ayat 90. Narasi ini menegaskan bahwa kemenangan Islam bukan hanya terletak pada pedang dan peperangan, melainkan pada kesabaran, keadilan, serta kasih sayang yang terpancar dari kepemimpinan Rasulullah.